Hello, welcome back to my channel ya. Oke, kali ini kembali lagi kita masih dalam suasana tahun baru gitu ya. Awal tahun, dimana pada awal tahun ini tema besar kita adalah tentang think big if you want to be big, atau berpikirlah besar jika Anda ingin menjadi sesuatu yang besar juga. Dan dalam kesempatan awal tahun ini juga saya kembali mengajak Anda untuk bersama-sama, mari kita sebarkan sebanyak mungkin love, kita sebarkan sebanyak mungkin joyful, kita sebarkan sebanyak mungkin happiness kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan Anda melakukan hal sederhana semacam itu sama artinya dengan Anda melemparkan karpet merah, membentangkan karpet merah di hadapan Anda, sehingga manifestasi dari whatever it is you want tadi akan dapat datang lebih cepat gitu ya. Oke, jadi kita langsung masuk pada pembahasan spesial pada hari ini. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang someone somewhere already solve your problem, atau seseorang di belahan dunia ini itu sudah pernah mengalami hal yang serupa atau bahkan lebih parah daripada Anda, dan dia sudah menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin ada timbul pertanyaan di benak Anda yang menonton video ini. Kenapa coba? Atau bagaimana ada orang lain yang sudah pernah mengalami, sudah pernah menghadapi suatu permasalahan yang juga saya pernah alami, bahkan sudah selesai menyelesaikan masalah tersebut. Saya seketika beberapa saat yang lalu atau beberapa hari yang lalu teringat dengan mantan deputi prime ministernya Singapura, yaitu adalah Goh Kang Swee. Dia pernah berkata hal yang sangat menarik sekali. Jadi Goh Kang Swee ini berkata seperti ini: no matter what problem Singapore encounter, someone somewhere already solved that problem. Jadi nggak peduli Singapura pernah menghadapi masalah seperti apapun juga, seseorang di belahan dunia ini atau di suatu tempat gitu ya sudah pernah menyelesaikan masalah itu. Karena itu Singapura dari sebuah negara yang sangat kecil, nggak lebih besar dari Pulau Bali, tapi pendapatan per kapitanya udah mungkin sudah hampir ratusan ribu dolar. Karena memang jumlah penduduknya sedikit, tapi dengan tanpa resources sama sekali loh, tanpa sumber daya sama sekali loh Singapura itu. Dia murni dari perdagangan, dia murni dari berpikir bagaimana caranya membangun sebuah negara atau sebuah pulau gitu gampangnya, yang nggak punya sumber daya sama sekali, menjadi sebuah negara yang sekarang sudah nggak masuk lagi dalam negara berkembang atau negara dunia ketiga. Mereka sekarang sudah bisa digolongkan sebagai negara maju, menandingi Amerika, menandingi Cina, menandingi Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Dari hal sederhana seperti itu, dari sebuah mindset sederhana yang disampaikan oleh Goh Kang Swee tadi, bahwa seseorang di suatu tempat di belahan dunia ini sudah menyelesaikan masalah yang saat ini sudah ada. Karena itu berdasar pada sebuah konsep pemikiran bahwa pada dasarnya segala hal yang sudah terjadi sekarang itu adalah sebuah pengulangan, bahwa di masa lalu sudah ada masalah yang sama. Tidak peduli sekarang misal Anda sedang menghadapi masalah tentang hal-hal yang dianggap sepele, anggap saja relationship, atau Anda sedang dalam masalah yang bahkan sangat genting sekali, apapun itu. Jika Anda mau membuka pikiran Anda sedikit saja, Anda mau mencoba untuk melihat bahwa pada dasarnya semua masalah yang Anda hadapi, everything, seseorang sudah pernah menyelesaikannya. Seseorang sudah pernah menghadapinya dan conquer it, dan menaklukkan masalah tersebut. Nggak peduli apapun itu. Let's say saya sering pakai analogi tentang Wright Brothers gitu ya. Bayangkan saja Wright Brothers berusaha untuk menciptakan suatu benda yang dapat membawa manusia untuk terbang. Secara logika itu 120 tahun yang lalu itu adalah hal yang mustahil sekali. Mereka diketawain habis-habisan, mereka dianggap gila karena memang itu ide gila juga. Saya mengerti kalau ada orang-orang yang mengatakan mereka gila karena dasarnya itu adalah hal gila.
Tidak ada orang yang pernah melakukan hal itu. Tapi mereka juga tiba-tiba teringat dengan apa yang dilakukan oleh Galileo. Ketika Galileo mengatakan atau mendukung teori bahwa pusat alam semesta ini atau pusat tata surya itu bukanlah bumi tapi matahari, Galileo juga dianggap gila sama seperti Wright Brothers tadi. Tapi apa yang dilakukan Galileo? Galileo tetap bertahan, bersikukuh bahwa teori dia benar, dengan mengajukan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang waktu itu pun bahkan sampai akhir hayat Galileo itu disuruh mengakui bahwa dia salah dan dia dibakar hidup-hidup. Dan apa yang terjadi setelah dia dibakar hidup-hidup? Kurang dari 200 tahun setelah kematian Galileo, teori tersebut diterima. Teori tersebut ternyata adalah hal yang benar. Dan kita sekarang pakai teori tersebut bahwa pusat tata surya bukan bumi, pusat tata surya itu matahari. Wright Brothers menyadari hal itu. Dia sadar bahwa sebelum mereka sudah ada orang-orang yang menghadapi tekanan lebih gila dari mereka, bahkan sampai mati juga. Karena itu mereka tetap yakin bahwa ini bisa. Bahwa ingat ya, Einstein seringkali berkata bahwa imajinasi itu adalah dasar dari segala hal di muka bumi ini. Kalau orang mengatakan bahwa Queen of Science itu adalah mathematics, maka kalau menurut Einstein, Queen of Science itu adalah imajinasi, your imagination. So just believe in yourself. Oke? Karena itu saya tidak akan pernah lelah dan capek juga untuk menyampaikan bahwa di dalam diri Anda selalu ada potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu, untuk attract a thing to you. So, jika Anda ragu pada diri Anda sendiri, terus siapa yang mau percaya sama Anda? Thanks for watching and we meet again in the next video. Always believe in yourself, my friend.